Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Putri kita bertemu kembali di Belajar Tematik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar, sudah berdoa. Anak-anak, hari ini kita akan belajarnya di tema 5 tentang cuaca, dan kita akan belajarnya di KD 3.3 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Hari ini kita akan belajar apa saja sih? Yang pertama, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, kita akan belajar menyebutkan unsur-unsur yang membentuk cuaca. Yang ketiga, kita akan belajar menyebutkan macam-macam cuaca dan ciri-ciri cuaca. Kita mulai pembelajaran kita ya. Anak-anak coba lihat, perhatikan. Apakah anak-anak pernah melihat suatu daerah hujan lebat seperti ini? Pernah ya, tentunya ya. Atau anak-anak pernah melihat suatu daerah yang cerah seperti ini? Ya, jadi anak-anak misalnya pergi ke suatu tempat, tiba-tiba di jalan A hujannya lebat sekali. Kemudian jalan lagi, di jalan B ternyata cerah, hujannya sudah berhenti. Pernah ya mengalami seperti itu ya? Nah, anak-anak, kejadian yang anak-anak alami itu yang dilihat merupakan contoh kejadian cuaca. Jadi tadi yang hujan dan cerah itu adalah kejadian cuaca. Terus apa sih cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Kita lanjutkan lagi, kita akan belajar cuaca di Indonesia beserta simbolnya. Cuaca mendung, gambarnya seperti ini anak-anak. Kemudian cuaca cerah, gambarnya seperti ini anak-anak. Cuaca berangin, anak-anak bisa melihat gambarnya seperti ini. Cuaca berawan, gambarnya seperti ini. Kemudian dilanjutkan cuaca cerah berawan, gambarnya seperti ini anak-anak. Yang terakhir adalah cuaca hujan, gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan lagi keadaan cuaca di Indonesia. Saat cuaca panas atau cerah, sinar matahari akan terasa panas atau hangat. Langit ditutupi awan yang berlapis tipis. Angin bertiup tidak terlalu kencang. Saat cuaca berawan, sejuk atau berangin, cuaca terasa lebih dingin dan lembab. Biasanya cahaya matahari tidak terasa panas karena langit tertutup awan-awan yang tebal dan bergerombol. Saat cuaca hujan, udara terasa dingin karena air hujan turun dari langit dan langit pun terlihat gelap. Ya. Anak-anak, ini adalah keadaan cuaca di Indonesia. Anak-anak nanti bisa merasakan ya, ketika cuacanya panas, anak-anak bisa merasakan cuaca yang panas atau cerah itu sinar mataharinya tidak terasa panas ya atau hangat. Anginnya juga bertiupnya tidak terlalu kencang. Saat cuaca berawan beda dengan saat cuaca hujan. Jadi nanti anak-anak bisa merasakan masing-masing cuaca itu ya, ketika hujan itu rasanya bagaimana sih gitu. Kita lanjutkan lagi. Perubahan cuaca dan kegiatan manusia. Anak-anak, saat cuaca cerah kita bisa melakukan kegiatan apa saja ya. Yang pertama, kita bisa menjemur pakaian yang basah ya. Kemudian kita bisa menjemur kerupuk. Terus untuk anak-anak juga lebih senang nih karena bisa bermain di luar, bisa bermain di lapangan, bermain sepak bola, layangan, atau bersepeda. Kemudian untuk
cuaca cerah, makan dan minumnya kita makan minumnya yang yang segar ya, yang segar. Terus kita memakai pakaian memakai pakaian pun juga yang berbahan kaos atau yang mudah menyerap keringat. Seperti itu ya. Nah, saat cuaca berawan atau mendung, biasanya kita memakai jaket atau pakaian yang tebal, dan kita bermainnya pun tidak bisa di luar, di lapangan. Kita bermainnya di teras. Karena apa? Karena biasanya kalau cuaca berawan atau mendung itu akan diiringi dengan cuaca hujan. Kemudian kita menyantap makanan dan minuman pun juga yang hangat ya. Saat hujan, saat hujan kita melakukan aktivitasnya di dalam ruangan. Karena apa? Ya tentu karena di luar itu hujan basah, kalau kita bermain di luar tentu akan mudah sakit ya. Kita berpakaian pun juga yang tebal. Kita bisa menggunakan jaket, sweater atau shawl. Kemudian ketika harus keluar rumah, saat musim hujan kita bisa memakai jas hujan atau payung. Dan makanan serta minuman pun yang kita makan itu yang yang hangat ya. Kalau dingin cocok nggak ya untuk saat musim cuaca hujan? Tidak ya, karena nanti akan menambah daya tahan tubuh kita, malah tambah sakit gitu ya. Karena cuacanya hujan, udaranya dingin, kita minumnya es misalnya, seperti itu ya, sangat tidak cocok ya. Terus petani akan senang karena sawahnya tidak akan kering. Selain itu, petani juga harus waspada nih nak, karena saluran airnya bisa tersumbat dan menyebabkan banjir. Anak-anak, kita akan belajar tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan ya. Jadi nanti bisa untuk hati-hati ya, untuk pengingat diri. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Nah ini nak, ketika udaranya sejuk, cuacanya berarti apa ini? Kalau udaranya sejuk, cuacanya cerah ya, membuat tidur kita akan nyenyak, istirahat pun juga akan nyaman. Kemudian ketika turun hujan akan membuat alergi semakin parah ya. Jadi ini hati-hati, yang mempunyai alergi ketika musim hujan bisa jadi akan muncul ya. Kemudian hari yang cerah akan meningkatkan suasana hati ya. Karena dengan cuacanya yang cerah, kita bisa bisa bermain di luar, kita bisa bertemu teman. Anak-anak, kita lanjutkan lagi. Di Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Musim di negara kita ada dua nih nak, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sekarang kita baca ya, masing-masing musim itu ciri-cirinya seperti apa sih? Yang pertama, musim penghujan, ciri-cirinya hujan turun sepanjang hari. Yang kedua, udara dingin dan lembab. Ketiga, terjadi banjir, sungai atau selokan akan meluap. Nah, biasanya musim penghujan ini akan terjadi di bulan Oktober sampai Februari. Kemudian yang kedua, musim kemarau. Ciri-cirinya yang pertama, matahari terasa terik ya, panas sekali ya. Jadi ya, yang kedua, hujan tidak turun dalam waktu lama. Ya, di musim kemarau ini anak-anak bisa merasakan mungkin terjadi hujan, tetapi waktunya lama sekali, tidak seperti musim penghujan yang hampir setiap hari. Yang ketiga, terjadi kekeringan ya, kekeringan melanda di berbagai daerah. Biasanya musim kemarau terjadi di bulan Maret sampai September ya. Anak-anak, sekarang bulan apa ya ini ya? Ya, bulan Februari. Berarti kalau bulan Februari nak? Musim penghujan ya. Hati-hati ya, di musim penghujan biasanya itu akan berpengaruh terhadap kesehatan. Anak-anak dijaga kesehatannya, apalagi sekarang ya, di saat pandemi, benar-benar dijaga kesehatannya. Kita lanjutkan lagi, perbedaan iklim dan cuaca. Apa sih cuaca dan iklim itu? Perbedaannya bisa kita lihat ya. Cuaca itu meliputi daerah tertentu saja. Kemudian yang kedua, diamati dalam waktu singkat. Yang ketiga, keadaan mudah berubah. Yang keempat, dipengaruhi oleh matahari, angin, dan air. Kalau iklim apa sih? Kalau iklim meliputi daerah yang luas,
diamati dalam waktu yang lama, bersifatnya stabil dan tidak mudah berubah. Kemudian dipengaruhi oleh letak tempat di muka bumi, di tempat bumi ya. Jadi ini adalah perbedaan iklim dan cuaca. Ya anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Hari ini tadi kita belajar banyak tentang cuaca terhadap pengaruh kesehatan maupun kegiatan manusia ya. Jadi nanti anak-anak bisa merasakan ya ketika musim hujan itu rasanya bagaimana, terus kegiatan yang dilakukan apa. Nanti anak-anak bisa praktek langsung ya, bisa mengamati langsung keadaan cuaca yang saat ini terjadi ya. Semoga apa yang Putri sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali di pembelajaran tematik bersama Putri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.